Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Dewi SMD. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam keadaan baik dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku kembali hadir bersama novel horor dan misteri novel audio bermadukan jin. Kali ini sudah masuk ke bagian 32. Semoga kalian tidak bosan ya. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan bagi yang belum subscribe, ayo langsung saja ya. Ini dia ceritanya bermadukan jin. Selamat mendengarkan. Bayangan Putri Erem semakin nyata. Udara di ruangan itu terasa menekan, seolah dinding-dinding ikut menyempit. Dariat bangkit, mendekat kepada putri cantik itu. Ada getaran halus di dadanya campuran antara ambisi dan candu yang tak pernah benar-benar bisa ia pisahkan. Kau gelisah, ucap Putri Erem lirih. Suaranya seperti angin yang menyusup ke sela tulang. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Dariat mengangkat wajahnya perlahan. Aku rindu, sangat rindu. Suara Dariat berat menahan hasrat yang sudah tidak bisa ia bendung. Apa kau selalu menungguku? Tanya Putri Erem seraya melilitkan tangan di pinggang Dariat. Wajahnya menengadah, sangat dekat dengan Dariat. Apa kau tidak menginginkan istri barumu itu? Ucapnya memancing. Dariat tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung mengangkat tubuh putri cantik itu ke atas tempat tidur bertabur bunga. Dariat yang seperti mati rasa saat bersama istri-istrinya, namun begitu membara saat bersama putri cantik itu. Seperti biasa, malam itu Dariat menumpahkan segala hasratnya. Berkali-kali Putri Erem membuat Dariat terkulai lemas. Sampai pada akhirnya, kedua ambruk bermandi peluh. Kakang, ada yang ingin aku sampaikan, ucapnya. Ini tentang Rahmah. Dariat tersentak. Ia sudah bisa membaca. Putri Erem tidak akan bicara tentang siapapun kalau tidak penting. Ada apa dengan Rahmah? Putri, Rahmah mulai bergerak. Jawabnya akhirnya. Ia sudah mulai curiga. Ucapnya, apa? Lalu bagaimana? Putri Erem tersenyum. Senyum yang terlalu tenang untuk menanggapi sebuah masalah. Anak-anak, ulangnya pelan. Bukankah dari awal kau tahu apa yang menjadi pantangan? Jantung Dariat berdegup keras. Ia teringat janji lama, diucapkan sekian waktu lalu. Ketika ia masih miskin, putus asa, dan merasa dunia menertawakannya. Saat itu, ia tak peduli apapun yang diminta. Selama hidupnya berubah, dan memang berubah terlalu cepat, terlalu mudah. Tapi Putri, Kakang tidak pernah berjanji untuk mengorbankan Rahmah dan anak-anak. Dariat mulai dirasuki rasa takut. Merekalah yang membuat Kakang nekat untuk jadi orang kaya. Semua ini demi mereka. Tapi, bukan berarti bisa lolos saat mereka melanggar pantangan. Sorot mata Putri Erem berubah merah. Putri, tolong jangan ambil mereka. Dariat memohon. Aku butuh waktu untuk melihat bagaimana ke depannya. Kata Putri Erem tergesa. Tapi Kakang tidak ingin kehilangan mereka. Putri Erem mendekat hingga jarak mereka nyaris tak berjarak. Wangi tubuhnya semakin kuat, membuat kepala Dariat ringan. Kau sudah kehilangan banyak hal tanpa sadar, Kakang, bisiknya. Hanya saja, manusia selalu baru menyadarinya ketika sudah terlambat. Api lilin padam seluruhnya. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Dalam kegelapan itu, Dariat merasakan sentuhan dingin di keningnya seperti cap yang tak kasat mata. Tubuh Dariat gemetar. Perjanjian ini masih berlaku. Suara Putri Erem terdengar, kini menggema dari segala arah. Dan setiap usaha untuk menghindar, selalu ada akibatnya. Saat cahaya kembali muncul, Putri Erem telah menghilang. Sesaji tampak layu, bunga-bunga menghitam, air dalam mangkuk keruh seperti darah yang dicampur lumpur. Dariat terduduk lemas. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dariat masih terduduk lama di lantai. Punggungnya bersandar pada ranjang yang seprai. Bunganya kini menghitam seperti terbakar dari dalam. Napasnya terengah. Dadanya naik turun tak beraturan. Ruangan itu tak lagi terasa hangat, justru dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia menatap tangannya sendiri. Ada bekas kemerahan samar di keningnya. Nyaris tak terlihat, namun terasa berdenyut pelan. Cap itu seperti bernafas hidup, mengingatkannya pada bisikan Putri Erem yang masih menggema di kepalanya. Perjanjian ini masih berlaku.
Daryat mengatupkan mata. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia merasa takut pada kekayaan yang ia miliki. Rumah besar ini, bisnis yang terus mengalirkan uang, penghormatan orang-orang semuanya tiba-tiba terasa rapuh. Seperti ilusi yang bisa runtuh kapan saja. Di kejauhan, suara ayam jantan mulai bersahutan. Subuh hampir tiba. Di rumah utama, Rahmah terbangun dengan dada sesak. Mimpinya terputus mendadak, mimpi tentang lorong panjang tanpa ujung. Tentang suara perempuan yang tertawa lirih di balik dinding. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Astagfirullah. Lirihnya, ia menoleh ke samping. Rahmah menatap jam dinding. Hampir pukul 3. Ia bangkit, mengambil mukena, berniat mengambil air wudhu. Saat melewati lorong, Rahmah berhenti. Dari arah sayap rumah yang jarang ia datangi, tercium bau bunga yang terlalu kuat, wangi melati bercampur sesuatu yang anyir. Rahmah menelan ludah. Pantangan, kata itu tiba-tiba muncul di benaknya, tanpa ia tahu dari mana asalnya. Seperti potongan ingatan yang bukan miliknya sendiri. Ia menggeleng pelan, berusaha menepis pikiran itu. Cuma perasaanku saja, bisiknya, lebih untuk menenangkan diri. Namun langkahnya tak bisa kembali ringan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Daryat akhirnya kembali ke rumah saat azan subuh. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia berdiri terpaku saat melihat Rahmah sudah duduk di sajadah. "Akang dari mana?" tanya Rahmah pelan, tanpa nada menuduh. "Hentikan sholatmu itu, Rahmah," ucap Daryat dengan sorot mata marah. "Kenapa?" "Kakang," jawab Rahmah. Kali ini ia tidak memalingkan pandangannya dari Daryat. "Apa akang takut?" Rahmah membeku di tempatnya. Tangannya masih menengadah. Doa belum sempat ia tuntaskan. Kalimat Daryat terasa seperti tamparan yang tak terlihat, menghantam tepat di dadanya. "Hentikan sholatmu itu, Rahmah," ulang Daryat. Kali ini lebih keras. Nada suaranya bukan lagi permintaan, melainkan perintah. Rahmah perlahan menurunkan tangannya. Matanya menatap Daryat lurus, tanpa gentar, meski jantungnya berdegup tak karuan. "Sholat itu kewajibanku, Kang. Sejak kapan akang melarang aku menyembah Allah di rumah sendiri?" Daryat melangkah mendekat. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Ada sesuatu di matanya yang asing, bukan sekadar marah, tapi takut, terdesak. Seperti seseorang yang sedang dijerat sesuatu yang tak bisa ia lawan. "Pokoknya tidak boleh," bentaknya. "Mulai sekarang, kau jangan sholat di rumah ini." Rahmah terhenyak, nafasnya tercekat. "Astagfirullah, akang sadar dengan apa yang akang ucapkan? Itu pantangan." Daryat meninggikan suara, hampir berteriak. "Pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pantangan." Kata itu kembali menggema di kepala Rahmah, lebih jelas dari sebelumnya. Dadanya semakin sesak. Ia berdiri dari sajadah. Mukenanya masih membungkus tubuhnya. "Pantangan siapa?" tanya Rahmah lirih, namun tajam. "Pantangan agama mana yang melarang sholat?" Daryat terdiam sejenak. Bola matanya bergerak gelisah, seolah mencari jawaban yang tak pernah ia siapkan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kau tidak perlu tahu," katanya akhirnya. "Yang penting, dengarkan akang, kalau kau ingin sholat, pergilah keluar, ke musola, ke masjid, kemana saja, jangan di rumah ini." Rahmah tertawa kecil, pahit. "Rumah ini?" ulangnya. "Atau rumah siapa sebenarnya?" Tamparan keras melayang ke udara namun berhenti di tengah jalan. Tangan Daryat gemetar hebat, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Ia menarik tangannya kembali. Napasnya memburu. "Jangan membantah," serunya. "Aku hanya ingin melindungi kalian." "Melindungi dari apa?" Rahmah mendekat satu langkah. Suaranya bergetar. "Bukan karena takut, melainkan karena luka." "Atau dari siapa?" Daryat mundur satu langkah. Wajah Putri Erem terlintas di benaknya. Sorot mata merah itu, bisikan dingin yang masih terasa di keningnya. "Jangan sampai melanggar pantangan. Pergilah," katanya akhirnya. Suaranya melemah namun tetap keras. "Pergi sholat di luar rumah." Sekarang, Rahmah menatap suaminya lama. Pria yang ia kenal bertahun-tahun itu kini terasa semakin asing. Seperti seseorang yang sedang dikendalikan oleh bayangan lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rahmah melepas mukenanya perlahan, lalu memakainya kembali dengan lebih rapi. "Baik," ucapnya pelan. "Jika itu maunya akang." Ia melangkah keluar rumah saat azan subuh kembali menggema. Udara pagi menyentuh wajahnya. Dingin namun terasa lebih jujur daripada suasana di dalam rumah tadi. Di ambang pintu, Rahmah berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Daryat masih berdiri kaku di ruang tengah. Wajahnya pucat, seperti orang yang baru saja menjual sesuatu yang sangat berharga.
apapun yang Akang sembunyikan, kata Rahmah tanpa menoleh sepenuhnya. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Rahmah melangkah pergi, menyusuri jalan setapak menuju musola kecil di ujung sawah. Sementara di dalam rumah, Daria terduduk lunglai, kedua tangannya menutup wajah. Di sudut rumah yang gelap, bau bunga kembali menguap, dan di balik bayangan, tawa lirih seorang putri terdengar pelan, puas, dan penuh janji yang menyesakan. Bersambung. Sampai di sini dulu ya. Aku Dewi SMD akan kembali hadir besok masih bersama novel horor dan misteri, novel audio. Dan tentunya masih bersama Bermadukan Jin. Akhir kata aku Dewi SMD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.